Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan juga jamaah yang menyimak video ini, kita akan ngaji kitab Risalah Safinatus Shalah karya As-Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami, yang kemudian disarahi oleh Al-Alama Al-Fadil Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dengan nama Syarah Sulamul Munajat. Seperti ini kitabnya. Ini kitab kuning ya. Dan kita sudah sampai ke halaman 28 sekarang. Jadi kitab ini kitab fikih khusus tentang sholat. Ya, kitabnya kecil tapi luar biasa, muatannya cukup lengkap. Walaupun tidak mencantumkan dalil Al-Quran hadis, tapi ini sudah representasi dari Al-Quran dan hadis. Jadi kitab ini adalah karya seorang ulama Nusantara yang beliau lama tinggal di Mekah, mukim di Mekah sampai beliau menjadi seorang mufti sana. Dan kita tinggal menikmati hasilnya. Jadi tidak perlu lagi bersusah payah mencari dalil Al-Quran hadis. Kita dengan modal percaya beliau adalah ahlinya, maka ini adalah intisari atau saripati dari Al-Quran hadis yang tertuang dalam ilmu fikih, yang kitabnya disebut tadi namanya kitab Risalah Safinatus Shalah yang disarahi oleh Syekh Nawawi dengan nama Sulamul Munajat. Terlebih dahulu sebelum kita mulai, saya sampaikan bahwa di sini tidak ada penjelasan apa disebutnya wajib, sunnah, syarat, rukun yang datangnya dari Nabi. Jadi ini datangnya dari ulama yang mengatakan syarat, rukun, batal, ya tentang sholat tentunya maksudnya adalah kesimpulan ulama. Kalau kita berdasarkan hadis itu lama, pokoknya lama ya. Misalnya apa ya? Misalnya Nabi itu mengatakan begini. Ij'alu akhiru sholatikum bil witri. Jadikan akhir sholatmu dengan sholat witir. Coba kalimat ini dipahaminya bagaimana? Apakah sholat witir itu harus dijadikan sholat terakhir di malam hari? Ataukah pernyataan Nabi ini hanya himbauan? Ataukah hanya sifatnya anjuran? Atau benar-benar memang diwajibkan? Sehingga seakan-akan bisa mengandung makna janganlah sholat lain setelah dilakukannya sholat witir. Apakah seperti itu? Nah, untuk mengupas tuntas itu lama. Makanya ketika kita memahami pernyataan seorang ulama bahwa itu adalah sunnahnya, afdolnya. Kenapa ulama ini berani mengatakan seperti ini? Karena memang banyak referensi. Misalnya nih, Nabi pernah bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Nabi, Umar, kapan kamu melakukan sholat witir? Kata Sayyidina Umar, beliau menjawab, saya lakukan sholat witir di akhir malam ya Rasulullah. Dijadikan sholat terakhir di malam hari ya Rasulullah. Bagus, kata Nabi. Kamu berdasarkan kekuatan, kata. Ketika bertanya kepada sahabat Abu Bakar, mata tutir, kapan kamu witir?
Lalu sahabat Abu Bakar menjawab, ba'dal atamah, katanya gitu. Aku lakukan di awal waktu ya Rasulullah, setelah sholat isya. Asabtas sunnah, katanya begitu kata Nabi. Kamu telah menepati sunnah. Nah, dari dalil ini menunjukkan bahwa pernyataan Nabi di awal tadi bukan kewajiban tapi hanya anjuran. Bagi yang kuat lakukan di akhir malam. Tapi bagi yang sekiranya dimungkinkan akhir malam nggak bisa bangun, maka karena sayangnya pada sholat witir, maka dilakukan di awal setelah sholat isya. Nah, kesimpulan ini yang paling paham adalah mereka yang paham Al-Quran dan hadis, yaitu para ulama itu. Maka sebetulnya kita yang praktis tinggal ngikut saja pernyataan mereka. Seperti pernyataan beliau nih, bahwa sholat witir yang dilakukan di akhir malam itu adalah afdol, bukan wajib. Nah, ada juga yang memahami wajib. Masalahnya apa? Karena dia ngajinya langsung ke hadis. Ya. Jadi kalau ngajinya langsung hadis, nanti nggak bisa membedakan mana sunnah, mana fardu, mana wajib, mana batal, nggak paham. Ya, misalnya lagi nih, Nabi itu kalau wudhu katanya ada kumur-kumur, ada apa namanya, bersihin tangan, ada ngisep air ke hidung. Nah, kalau bagi orang yang tidak ngaji fikih, ngajinya langsung ke hadis, pasti dia akan berkesimpulan semua yang dilakukan haji merupakan satu kewajiban. Jangan ditinggalkan, katanya, itu wajib dilakukan. Nah, itu karena faktor yang disebabkan oleh ngajinya langsung ke hadis, tidak melalui pendapat para ulama. Padahal dari semua yang terjadi pada diri Nabi saat wudhu itu adalah ada yang wajib, ada yang fardu, ada yang sunnah. Tidak semuanya fardu, ya, tidak semuanya sunnah. Begitu juga dalam sholat akan terjadi seperti itu. Kalau kita ngajinya langsung ke hadis, maka kita tidak akan mampu membedakan mana yang fardu, mana yang rukun, mana yang sunnah. Nah, nanti akan kerepotan sendiri beribadah, terutama bagi pemula. Jadi ini sekedar anjuran bagi pemula, terutama para pelajar yang waktu senggangnya untuk ngaji sangat sedikit. Maka hemat kami langsung saja ke kitab fikih, karena di sini sangat praktis kita menemukan tata cara ibadah. Ya, tidak butuh waktu lama untuk mengupas tuntas hadis-hadisnya. Ya, demikian ya. Baik, itu sebagai prolog. Mari kita mulai di halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma arkanus sholati dan adapun rukunnya sholat, fatis'ata asyara, maka ada 19. Wa amma arkanus sholati, maka adapun rukunnya sholat, fatis'ata asyara, maka ada 19. Al-awalu yang pertama, an-niyatu, niat, bil qalbi, di dalam hati. An-niyatu, niat, bil qalbi, di dalam hati. Fayuhdiru, maka menghadirkan si musolli itu orang yang sholat. Ini subjeknya dari lafaz yuhdiru adalah orang yang sholat. Fayuhdiru, maka menghadirkan sopo itu si musolli, fi qalbihi, di dalam hatinya, ya, hatinya musolli, fi qalbihi, di dalam hatinya, fi'las sholati, mengerjakan sholat, fi'las sholati, mengerjakan sholat, wa yu'abbiru, dan dia mengibaratkan atau menggambarkan atau mencontohkan, ya, wa yu'abbiru, dan dia menggambarkan, mengibaratkan atau menggambarkan, anhu, darinya, dari apa? Dari ihdor fi qalbihi fi'las sholat. Anhu, darinya, bi usolli, dengan lafad usolli. Bi usolli, dengan lafad usolli. Ya, bi usolli, dengan lafad usolli. Usolli itu artinya saya akan sholat. Ini hanya takbir saja. Nanti lafaz yang lainnya bisa misalnya nawaitus sholat atau uridu bis sholat.
Ya, nanti bisa macam-macam. Jadi yang pertama rukunnya sholat, yang pertama adalah niat. Jadi rukun sholat itu ada 19 menurut Sayyid ini, Syekh Nawawi atau Sayyid siapa? Abdullah bin Umar bin Yahya al-Hadrami. Rukun sholat itu ada 19. Yang pertama adalah niat, dan niat ada di hati. Maka saat mau sholat, saat mulai mengerjakan sholat harus hadir. Jadi si musolli harus menghadirkan di dalam hatinya niat mengerjakan sholat. Jadi di hati harus ada lafaz saya akan sholat, saya niat sholat, saya hendak sholat, saya menuju sholat. Nah itu sah-sah saja ya seperti itu. Harus ada. Itu yang pertama. Jadi harus menghadirkan lafaz semacam usolli. Tidak harus bahasa Arab ya. Tidak harus bahasa Arab, boleh juga bahasa Indonesia karena niat adanya di hati. Jadi lafaz usolli yang biasa diajarkan oleh para ustadz kepada murid-muridnya, misalnya, ayo niat sholat duhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin, itu hanya pembelajaran. Aslinya konteksnya bukan di lisan tapi di hati. Jadi hati itu melafadzkan itu. Dan kalau itu memang tidak bisa karena baru belajar sholat usia dewasa, usia remaja, usia balik, maka langsung saja dalam hati saya niat sholat. Itu yang dimaksud wa yuhdiru fi qalbihi fi'las shalah. Lalu yang kedua sekarang syarat niat. Wa yuhdiru dan dia menghadirkan fihi di dalamnya fardiyatiha fardunya sholat. Wa yuhdiru dan dia menghadirkan fihi di dalamnya fardiyatiha fardunya sholat. Tadi kan kalimatnya saya niat sholat. Nah sholatnya sholat apa? Sholat fardu apa sholat sunnah? Nah harus ada lafaz fardu. Ya, atau wajib. Saya niat sholat wajib. Saya niat sholat fardu. Begitu. Jadi harus menghadirkan lafaz usolli dan sejenisnya atau sejenisnya. Yang keduanya harus menghadirkan lafaz apa? Fardu ya, 2. Yang ketiganya belum wa yu'abbiru dan menakbirkan anhu darinya, wa yu'abbiru dan menakbirkan si musolli anhu darinya bi fardin dengan lafaz fardu. Wa yu'abbiru dan menakbirkan tuh mengibaratkan, menamsilkan atau menyontohkan anhu darinya bi fardin dengan lafaz fardu. Jadi yang pertama ada usollinya, yang kedua ada lafaz fardunya. Itu yang keduanya. Yang ketiganya sekarang wa yuhdiru dan dia menghadirkan. Wa yuhdiru dan dia menghadirkan fihi di dalamnya ta'yinaha kejelasan sholat, ta'yinaha kejelasan sholat. Fardunya fardu apa? Begitu maksudnya ya. Fardu duhur, fardu isya, apa fardu apa? Itu harus ada kalimat lafaz duhurnya, lafaz maghribnya, lafaz subuhnya dan lain-lainnya. Wa yu'abbiru dan dia menakbirkan. Sekali lagi menakbirkan itu maksudnya adalah mengibaratkan atau menamsilkan, mencontohkan. Anhu darinya, wa yu'abbiru dan dia menakbirkan atau mengibaratkan anhu darinya bizuhri dengan lafaz zuhur, bizuhri dengan lafaz zuhur, au bil asri atau dengan lafaz asar, awil maghribi atau maghrib, awil isya'i atau isya, awil subhi atau subuh. Ya, au itu atau. Nah, jadi 3. Yang pertama ada lafaz usollinya, yang kedua ada lafaz fardunya, yang ketiganya ada lafaz kejelasan sholatnya. Itu 3 tuh. Maka kemudian fa idza hadarat maka apabila telah hadir, fa idza hadarat maka apabila telah hadir hadhihi salah satu 3 penyebutan ini, 3 macam ini,
Hadis salah satu 3 macam ini yang dimaksud adalah lafadz fardunya ada, lafadz usolinya ada, lafadz nama sholatnya ada, 3 ya. Fa idza hadarat, maka apabila telah hadir salah satu 3 hal ini atau 3 masalah ini, 3 lafadz ini, fi qalbihi, di dalam hatinya, hati si musolli, fi qalbihi, di dalam hatinya, qala, maka dia berkata, Allahu Akbar. Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar. Qala, maka dia berkata atau maka dia membaca Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar. Itu yang dimaksud dengan takbiratul ihram. Ya, jadi saat Allahu Akbar, bahkan bukan sebelumnya. Di keterangan lain Syekh Nawawi dalam kitab Safina itu menjelaskan niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Jadi menyengaja sesuatu disertai berbarengan dengan melakukan sesuatu, sehingga yang disebut awalnya sholat adalah takbiratul ihram, maka niat bersamaan saat membaca Allahu Akbar. Tapi kalau baru belajar, yang penting sebelum Allahu Akbar ada di dalam hati, saya akan mengerjakan sholat fardu duhur. Nah gitu, dalam hatinya ada kalimat itu. Maka itu cukup ya. Ghairu ghafilin, bukan orang yang lalai atau tanpa lalai. Ghairu ghafilin, bukan orang yang lalai, anha darinya. Jadi cukup sebetulnya niat sholat itu usolli fardhu zuhri Allahu Akbar, udah cukup. Jadi sehingga kalau kita tanya bagaimana bacaan mustaqbilal kiblatinya, adaannya ya, makmumannya gimana? Nah, yang tadi yang mustaqbilal kiblati apa tadi sebelumnya ada arba'a rakaatinnya, ada mustaqbilal kiblati, itu sunnah, bukan fardu ya. Wa yazidu, dan menambahkan, wa yazidu, dan menambahkan si musolli itu orang yang sholat. Wa yazidu, dan menambahkan si musolli istihdaru ma'muman, menghadirkan lafadz ma'muman, menghadirkan lafadz ma'muman. Jika dia adalah dia ini si ini musolli jamaatan, dalam sholat berjamaah. Jika adalah dia, boleh begitu, jamaatan, sholat berjamaah, hale berjamaah. Jadi kalau sholatnya jadi makmum, maka wajib membaca makmuman. Beda dengan mustaqbilal kiblati, nggak dibaca nggak apa-apa. Apalagi arba'a rakaatin, salasa rakaatin, rakaataini misalnya, itu nggak usah juga nggak apa-apa kalau kelamaan. Kalau membuat was-was hati. Tapi kalau makmuman itu wajib bagi seorang yang sholatnya menjadi makmum. Beda dengan orang yang sholatnya jadi imam. Orang yang sholatnya jadi imam tidak wajib mengucapkan lafadz imaman saat menjadi imam, kecuali sholat Jumat. Nah, itu rukun sholat yang pertama. Jadi rukun sholat yang pertama adalah niat. Sekarang yang kedua, asani yang kedua, takbiratul ihrami, membaca takbiratul ihram. Wahia, yaitu, atau wahia, dan dia adalah, wahia yaitu Allahu Akbar, lafadz Allahu Akbar.
Perlu diketahui bahwa takbiratul ihram itu hanya satu di dalam sholat, yaitu di awal. Yang lainnya mau ruku takbir, ya, mau sujud takbir, bangun dari sujud takbir, itu tidak disebut takbiratul ihram, tapi disebutnya takbir intikal. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau takbiratul ihram itu wajib, kalau takbir intikal sunnah. Ya. Perbedaan yang kedua, kalau takbir intikal itu tidak sah jika takbiratul ihramnya tidak sah. Jadi terkait, kalau takbiratul ihramnya tidak sah, maka takbir intikalnya tidak sah. Lafadznya sama, Allahu Akbar semua, kecuali bangun dari ruku, ya. Lalu kenapa disebut takbiratul ihram? Kenapa disebut takbiratul ihram? Ihram itu sendiri maknanya dari kata haram atau haruma, yaitu haram. Kemudian berubah menjadi ahroma, mengharamkan. Ahroma yuhrimu ihraman, begitu. Mengharamkan. Kenapa mengharamkan? Karena yang dimaksud adalah saat takbir yang tadinya halal jadi haram. Misalnya makan yang tadinya halal, begitu takbir haram. Ya, nulis gini nih, yang tadinya halal, begitu takbir jadi haram. Bisik-bisik, ngobrol, bercanda, tadinya halal, begitu takbir jadi haram. Maka disebutnya takbiratul ihram, ya. Atau misalnya kalau orang sufi berpandangan takbiratul ihram takbir yang sangat mulia, karena dari kata haruma juga maknanya adalah mulia, ya boleh-boleh saja. Itu dari sudut pandang lain, ya. Kalau dari sudut pandang fikih, yang dimaksud adalah mengharamkan sesuatu yang tadinya halal, maka disebutnya takbiratul ihram. Dan lafadznya hanya Allahu Akbar, tidak boleh diganti dengan Allahul A'zam, walaupun maknanya sama. Ya, Allahul Kabir misalnya, itu nggak boleh, harus Allahu Akbar. Lanjut, asalisu yang ketiga, qiraatul fatihati, membaca Fatihah. Qiraatul fatihati, membaca Fatihah fil qiyami, saat berdiri. Fil qiyami, dalam kondisi berdiri, atau fil qiyami, saat berdiri. Baca Fatihah saat berdiri, ya, itu yang ketiganya. Sekarang yang keempat, ar-rabi'u, yang keempatnya, ar-rabi'u yang keempatnya, al-qiyamu, berdiri. Al-qiyamu, berdiri, in qadara, jika dia mampu. Dia di sini maksudnya musolli. In qadara, jika dia mampu. Walau bihablin, walaupun dengan tali atau tambang. Walau bihablin, walaupun dengan tali, maksudnya dengan bantuan tali. Au mu'inin, atau au mu'inin, sebentar. Atau sesuatu yang menopang. Au mu'inin, atau sesuatu yang menopang. Sesuatu yang menolong, yang menopang itu dari kata a'ana. Au mu'inin, atau sesuatu yang menolong. Menolong itu misalnya, sesuatu yang menolong itu meja, tembok, atau bisa jadi bantuan orang, ya. Fi sholatil fardi, dalam sholat fardu. Fi sholatil fardi, dalam sholat fardu. Jadi wajib bagi orang yang mampu sholatnya berdiri, yaitu berdiri. Wajib berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Mampu itu kategorinya adalah
memang benar-benar masih bisa diajak berdiri. Kalau sudah tidak bisa diajak diri, pegangan talinya putus, ya, senderan, ya kakinya nggak kuat menopang tubuhnya terlalu besar misalnya, ya, atau minta bantuan orang suruh apa namanya megangin, nggak mungkin. Maka ini kategorinya tidak mampu berdiri. Lalu maka orang tersebut ya sholat sesuai kemampuan, yaitu duduk. Ya. Jadi kalau tidak mampu sholat berdiri, wajib sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, wajib sholat dengan berbaring. Tidak mampu berbaring, cukup dengan kedipan mata. Ya, sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai tidak sholat maksudnya. Karena selama hidup manusia wajib sholat. Tapi ada yang harus diperhatikan bahwa di zaman Nabi tidak pernah ada pengalaman yang dilakukan Nabi dan sahabatnya sholat duduk di atas kursi. Nggak ada. Tidak ditemukan. Kalau nanti misalnya yang mendengar video ini ada yang menemukan Nabi sholat dia duduk di atas kursi, ya saya berterima kasih atas penjelasannya. Sehingga dengan demikian, karena tidak pernah ditemukan Nabi sholat duduk di atas kursi, maka ada kemungkinan yang terjadi di masa sekarang ini, sholat saat duduk di atas kursi mereka tidak sujud padahal mampu sujud. Ya, karena rukun sholat berikutnya nanti ada sujud. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sujud itu kewajiban bagi orang yang mampu sujud. Berdiri juga kewajiban bagi orang yang mampu berdiri. Begitu pula ruku dan yang lainnya. Semua menjadi kewajiban bagi orang yang mampu. Nah, apabila sholat duduk di kursi, tapi sesungguhnya dia itu mampu sujud, maka wajib sujud. Bukan sujud dengan isyarat. Ya, kalau di pesawat gimana? Di pesawat emang bisa sujud? Ya nggak bisa, itu kategorinya nggak bisa sujud. Ini mah di masjid atau di rumah, sholatnya di atas kursi. Tapi saat sujud dia tidak sujud padahal mampu sujud, itu sholat seperti itu tidak sah. Tapi kan tidak mampu berdiri, hanya berdirinya yang bisa atau dibolehkan duduk, tapi sujudnya wajib sujud. Maka oleh karena itu perlu adanya perbandingan. Nabi sholat tidak duduk di atas kursi, sehingga beliau walaupun sholatnya duduk, ya, tapi saat sujud beliau sujud. Sahabat juga demikian, waktunya sujud, sujud. Maka oleh karena itu melalui forum ini atau kajian ini saya mengingatkan kepada yang menyaksikan bahwa apabila Anda sholat duduk di atas kursi tapi sesungguhnya mampu sujud, maka sujudlah secara sempurna, jangan hanya isyarat. Begitu ya. Perhatikan yang itu. Lanjut. Itu tadi yang keempat adalah wajib berdiri fi sholatil fardi, dalam sholat fardu. Berarti kalau sholat sunnah walaupun mampu berdiri boleh duduk. Ya, karena ditemukan banyak hadis Nabi sering sholat di atas kendaraan. Itu sholat sunnah, bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu nggak pernah Nabi sholat di atas kendaraan. Waktunya tiba sholat, berhenti sholat, diam. Sekali lagi ini bagi yang mampu, yang tidak mampu tidak wajib. Termasuk tidak mampu sujud tidak wajib. Ya, ada sholat karena peperangan, ya sholat sambil jalan, nggak harus sujud, ya karena nggak mampu sujud seperti itu. Sholat lisiddatil khauf namanya, karena hiruk pikuknya keadaan yang menakutkan. Al-khamisu yang kelima, lanjut. Al-khamisu yang kelima, ar-ruku'u adalah ruku. Ar-ruku'u adalah ruku. Apa itu ruku?
Ruku itu adalah bi'ayyan haniya. Bi'ayyan haniya bi'ayyan haniya dengan apa kalau orang Jawa bilang merpungkung apa ya kalau membungkuk. Bi'ayyan haniya dengan membungkuk. Membungkuk itu berarti badannya apa merendah begitu. Min ghairi irkha'i rukbataihi. Min ghairi irkha'i rukbataihi. Dengan tidak melenturkan dua lututnya, tidak ikut-ikutan lututnya bengkok, kencengin lututnya maksudnya begitu. Min ghairi irkha'i rukbataihi, dengan tanpa melenturkan atau merelaksasi dua lututnya. Hatta tanala sehingga menyentuh, hatta tanala sehingga menyentuh rohatahu dua telapak tangannya, rohatahu dua telapak tangannya, rukbataihi pada dua lututnya, rukbataihi pada dua lututnya. Jadi itulah definisi ruku, membungkukkan badan hingga tangan menyentuh kedua lututnya. Jadi telapak tangan menyentuh kedua lututnya. Tapi tidak membengkokkan dua lututnya, tidak melenturkan dua lututnya. Lututnya berarti kakinya tegak lurus, badannya membungkuk sehingga menjadi 90 derajat. Lalu tangannya, kedua telapak tangannya menyentuh kedua lututnya. Itu disebutnya ruku, ya. As-sadisu yang keenam sekarang rukun sholat yang keenam. At-tuma'ninatu tuma'ninah. At-tuma'ninatu tuma'ninah fihi, di dalamnya, maksudnya di dalam ruku. At-tuma'ninatu tuma'ninah fihi, dalam ruku. Fihi, di dalamnya. Arti sebetulnya begitu aja, di dalamnya, tapi ya kita jelaskan yang dimaksud adalah di dalam ruku atau saat ruku. Ini madhab Syafi'i. Kalau madhab lain nggak ada tuma'ninah. Madhab lain itu maksudnya seperti madhab Hanafi. Bi'an tanfasila. Nih, tuma'ninah definisinya nih. Yang dimaksud tuma'ninah itu seperti apa? Bi'an tanfasila, dengan bi'an tanfasila, dengan memisahkan, harokatuhuwihi, gerakan turunnya, harokatuhuwihi, gerakan turunnya, an harokati rof'ihi, dari gerakan bangkitnya atau bangunnya. An harokati rof'ihi, dari gerakan bangunnya atau bangkitnya. Jadi ada jedah di sana, setelah ruku diem lalu bangun, itu sudah termasuk tuma'ninah. Ya, jangan begitu ruku lalu bangun lagi, itu namanya enggak tuma'ninah. Tuma'ninah itu yang penting ada jedah. Nah, jedah itu berapa lama? Nah, para ulama tentu berbeda-beda dalam membuat indikator, ya, membuat batasan dalam tuma'ninah itu. Ada yang mengatakan 3 kali baca subhanallah. Subhanallah, 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 itu sudah termasuk tuma'ninah. Diam selama membaca subhanallah 3 kali itu sudah termasuk tuma'ninah. Wataskunu, dan diam, wataskunu, dan diam, a'dha'uhu, anggotanya,
a'dha'uhu anggotanya, kulluha semuanya. Wa taskunu dan diam a'dha'uhu anggotanya, kulluha semuanya. Jadi saat turun dari berdiri menuju ruku dan dari ruku menuju bangun kembali itu ada masa diam. Seluruh anggota diam, tidak ada yang bergerak. Ya, selama itu tadi indikatornya adalah selama kurang lebih minimal membaca subhanallah 3 kali. Itu disebut tuma'ninah. Lanjut, as-sabi'u yang ketujuh. Semuanya ada 19 ya. Sekarang yang ketujuh. As-sabi'u yang ketujuh, al-i'tidalu i'tidal. Al-i'tidalu i'tidal. Apa i'tidal itu? Bi'ayantasiba. Bi'ayantasiba dengan cara menegakkan. Bi'ayantasiba dengan cara menegakkan si musolli, orang yang sholat, qaiman dalam berdiri, dalam keadaan berdiri, qaiman dalam keadaan berdiri. Ada juga yang mendefinisikan i'tidal itu adalah kembalinya musolli dari ruku kepada keadaan sebelum ruku. Diulang, ada juga keterangan yang menjelaskan i'tidal itu adalah kembalinya musolli itu orang yang sholat, dari posisi ruku kepada keadaan sebelum ruku. Ya. Maka jangan heran ada orang yang kalau i'tidal begitu bangun dari ruku begini lagi. Karena dia mendefinisikan tadi kembalinya musolli dari ruku kepada keadaan sebelum ruku. Keadaan sebelum ruku kan begini. Ya, jadi sehingga begitu bangun dari ruku dia begini lagi, karena itu definisi i'tidal. Tapi namanya juga pendapat, kalau menurut kami yang sahih itu adalah tidak harus begini, karena keadaan sebelum ruku itu berdiri, maka yang dimaksud i'tidal adalah kembali berdiri, bukan kembali meletakkan tangannya. Kembali berdiri, tegak lagi, lurus lagi, itu namanya i'tidal. Makanya kan disebutnya i'tidal. I'tidal tuh dari kata adil. Adil tuh jejeg. Jejeg itu tidak condong ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang. Tegak. Intisob itu tegak. Lanjut, asaminu yang ke-8. Asaminu yang ke-8, at-tuma'ninatu tuma'ninah. At-tuma'ninatu tuma'ninah fihi di dalam i'tidal. Fihi di dalam i'tidal. Jadi yang ke-8-nya tuma'ninah saat i'tidal. Kama zakarna sebagaimana yang telah kami jelaskan. Kama zakarna sebagaimana yang telah kami jelaskan, fir ruku'i di dalam ruku. Karena di dalam ruku kan ada i'tidal. Maka saat tuma'ninah, di dalam ruku ada tuma'ninah, ya. Maka saat i'tidal juga ada tuma'ninah. Dan itu bagian rukun yang berbeda. Kalau nanti ada keterangan rukun sholat cuma 13, Kak. Karena dia menyatukan tuma'ninah dengan rukun-rukun sebelumnya. Misalnya rukun yang berikutnya adalah ruku dan tuma'ninah. Rukun berikutnya i'tidal dan tuma'ninah. Sehingga 2 bagi mereka. Sementara kitab ini menghitung 4. Memisahkan antara tuma'ninah dan rukun sebelumnya. Ujung-ujungnya sama. Sama apanya? Sama yang itu yang harus dikerjakan. Ya tuma'ninahnya, ya rukunya, ya i'tidalnya. Ya makanya kama zakarna sebagaimana yang telah kami jelaskan fir ruku'i di dalam ruku. Nah, demikian untuk sementara kajian kita dengan kitab Risalah Safinatus Shalat atau Sulamul Munajat.
sesi atau materi tentang rukun sholat. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada bagian rukun sholat yang ke-9. Ya, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.